pada dasarnya kita selalu ada pilihan. Nah, pilihan itu menentukan kita sukses atau enggak. Kalau kita pilihannya di kelompok blame, excuse, dan deny, kita selalu cari alasan. Ya, itu mencari alasan, mencari kesalahan, dan bahkan tidak mengakui keadaan. Hal itu akan membawa kita ke jurang ketidakberhasilan. Tentu untuk berhasil, kita harus berubah diri untuk berpikir yang positif, yaitu responsible. Responsible artinya tanggung jawab, tapi kalau kita urai bahasa Inggrisnya adalah the ability to respond. Kita tuh sanggup merespon terhadap kejadian di sekeliling kita. Karena dengan respon itu, ya dari setelah respon itu biasanya kita mengambil accountability, yaitu suatu tanggung jawab untuk melakukan sesuatu hal. Ya, akhirnya itu semua masalah yang kita ambil alih menjadi ownership kita, kita pasti bisa mencari solusinya. Disitulah kita menjadi pemenang. Nah, dan di action coach itu, ya kita tuh tidak melihat sesuatu yang di luar lingkaran kontrol, lingkaran influence dan kontrol kita, karena itu akan membuat kita tambah stres. Biasanya kita akan cut into memperhatikan lingkungan yang kita bisa pengaruh dan influence saja, sehingga kita lebih leluasa untuk mengambil tindakan dan merubah sehingga kehidupan kita lebih baik. Dan memang begitu Anda berhasil memanage lingkungan kecil Anda yang di bawah pengaruh Anda itu makin akan mempengaruhi lingkungan Anda sekelilingnya. Jadi circle of influence itu semakin lama akan makin gede. Jadi kita udah lihat banyak orang sukses ya. Ambil contoh aja kayak Presiden Jokowi kita aja, dia itu dimulai dari ya suatu lingkungan circle of influence yang kecil sekali, dan pelan-pelan sampai saat ini circle of influence dia adalah seluruh Indonesia. Ya, diharapkan kalau he is doing well, dia makin sekarang namanya makin bisa mempengaruhi dunia. Itu yang menjelaskan mengapa kita selalu fokus ke lingkungan yang kita bisa influence, daripada kita sibuk fokus mengkritisi dan mengkomentari dan menghabis begitu banyak energi untuk merubah sesuatu yang kita nggak bisa rubah, yaitu the circle of concern. Hari ini judulnya adalah Acing the Key Success for the Smoother Family Regeneration. Jadi webinar ini dirangkai sebagai suatu cerita bersambung. Dari awal kita cerita bagaimana menarik young generation itu memasukin bisnis yang udah dijalani orang tua. Sekarang kita udah mulai masuk, anaknya udah mau ikut di dalam usaha orang tuanya, bagaimana hubungannya sehingga lebih lancar dalam regenerasi tersebut. Ulang lagi, ini membicarakan ya perkembangan usaha dibanding waktu, khususnya di family business. Awal ceritanya memang tuh orang tuanya itu usaha sendiri, ya. Sampai dia ketemu celahnya yang bisa kelihatannya bisnisnya jalan, itu akan berkembang cepat. Nah, waktu bisnis jalan itu dia harus butuh orang banyak masuk. Nah, kalau family business biasanya cari orang family atau kenalan. Ya, awal-awalnya kalau nggak kongsi ya, itu usaha sendiri, disitulah juga membawa orang-orang yang bukan dari family masuk. Tapi di level perkembangan cepat itu, ya semua itu akan sibuk dalam melayani bisnis. Akhirnya sampai titik tertentu itu akan tumpang tindih. Itu saatnya perlu distrukturisasi. Jadi dibikin job description yang jelas. Nah, di situ mulai harus dipikirkan bagaimana ya menjelasin ke anggota keluarga bahwa semua orang itu harus bertanggung jawab terhadap job description-nya. Nah, di situ pun sebagai seorang owner, dia juga harus sensitif terhadap anggota keluarga yang dari awal membantu dia. Dia biasanya membiasakan suatu komunikasi yang seret,
makin berkembang bisnis itu bahkan memunculkan apa yang disebut ada family council. Tapi sebaiknya apa yang masuk ke company itu harus jalan sesuai dengan policy company. Ya, makin berjalan company, makin gede, itu udah perlu adanya top management, para manajer yang digaji untuk memikirkan bagaimana mengembangkan usaha itu ke level berikutnya. Ya, awal-awal masih di bawah itu adalah sebenarnya itu mereka itu adalah pesuruh atau helper. Ya, semuanya itu diperintah oleh business owner tersebut. Tapi diharapkan kalau bisnis berkembang, kalau business owner itu tidak berhasil mengkatrol ya atau membimbing timnya untuk menjadi ke level-level manager, itu dia akan capek. Jadi manajer itu di level manajer itu adalah kelompok yang bisa memikir, memunculkan ide-ide baru bagaimana membawa company itu ke level berikutnya. Ya, sampai level lebih atas lagi, Anda udah mungkin membutuhkan seorang GM atau seorang CEO. Jadi business owner itu mulai muncul ke atas hanya sebagai business owner ya yang mendapat dividen dari usaha itu. Nah, disitulah dilemanya itu siapa yang bakal jadi CEO-nya atau siapa manajer-manajer yang akan masuk. Biasanya dengan berjalan waktunya itu ya suatu bisnis ya kalau cepat 10-15 tahun jadi saking gede. Waktu itu anaknya mungkin juga udah lulus ya, mulai masuk. Itu yang kita banyak bicarakan mengenai dilema mengenai family business mulai terjadi di situ. Nah, family business itu terdiri dari dua parts ya. Hati ya yang menggiring si otak, emosi tambah logic. Sering sekali di family business yang kita bicarain adalah bagian emosinya. Emosi di situ adalah biasanya trust, passionate, komunikasi, feel good, harmoni, respect, dan sebagainya. Yang biasanya ini nggak diajarin di akademia atau malah di MBA. Ya, kalau kita belajar bisnis, kita selalu diterapin bagian logic part-nya. Ya, tapi memang benar sih, logic part itu harus beres dulu. Kalau logic part nggak beres, itu tumpang tindih. Apa-apa balik ke manusia. Ya, akhirnya apalagi dengan ada family di situ, itu tanpa jelas apakah yang diutarakan itu sebagai hubungan antara bapak sama anak atau sebagai manajer ke bawahannya. Jadi sering terjadi ill feeling di situ. Hal yang simple tuh dibawa menjadi ruwet. Jadi ingat ya family business itu tambah ruwet itu karena ada dua partnya, emotional dan logic. Dan sebaiknya kita sadar kalau begitu Anda injak di office, tapi sekarang susah juga ya work from home, malah nggak ketemu di office. Tapi waktu kita membicarakan mengenai bisnis, itu adalah tolong dipakai bagian logiknya. Ya, dan logik itu akan sangat membantu untuk meluruskan bagian emosinya kalau structure, business process, dan sebagainya itu beres. Sudah. Tapi bagaimanapun suatu bisnis yang dijalankan ya setelah 10-15 years Anda harus ada succession dan sangat juga tergantung bisnisnya. Kalau terusangannya kalau bisnis Anda udah bisa mencapai level sekitar 3-5 M sebulan, ya it is a sizable business yang menarik untuk diteruskan. Terkecuali Anda masih berkutak-katik di bawah 1 miliar ya, 1 miliar per bulan itu kemungkinan Anda tidak menarik anak Anda itu yang udah sekolah tinggi segala macam nggak tertarik untuk teruskan. Tapi kalau di atas size itu ya apalagi dengan Indonesia ya rata-rata bisnis yang sehat itu bisa menghasilkan return sekitar minimal 15-20%, it is very good ya untuk dikembangkan. Dengan Indonesia yang punya 260 sekian miliar orang, market is keep growing sih. Jadi business regeneration is a must. Ya, suka nggak suka itu akan terjadi. Dan suka nggak suka pun generasi yang muda itu akan mengganti yang lama. Itu suatu fakta. Jadi statement itu lebih saya tujukan ke para foundernya, ya yang merasa dia yang membangun bisnis itu dia yang paling tahu. Tapi kenyataan adalah one day you have to pass the baton ya.
towards the young generation juga. Nah, setelah itu mungkin dalam kesibukan itu nggak sempat pikir siapa yang akan menggantikan. Ya, tapi pilihan utama biasanya lari ke family member sebelum ya memberikan CEO level itu ke profesional. Sampai kebukti bahwa anaknya tidak mau atau tidak tertarik atau tidak mampu. Ya. Tapi kalau udah tentukan udah ke family business pun bagi family yang anggota keluarga yang cukup banyak itu akan ke siapa? Ya. Itu juga harus ada kriterianya untuk menseleksi ke sana. Ya itu webinar itu merupakan seri, jadi diharap sih udah ada family member yang masuk ke dalam bisnisnya. Anda mesti select talent for success. Ya, biasanya paling penting itu menentukan CEO-nya. Nah, dan itu perlu waktu dan perlu observasi. Biasanya itu family member atau bahkan yang profesional akan ditaruh di tanggung jawab masing-masing untuk dilihatin bagaimana mereka menjalani manajemennya. Paling penting itu ada di leadership-nya, di human side-nya. Karena Anda mau cari seorang CEO atau yang menjadi motor perusahaan itu yang harus sebanyak mungkin bisa punya drive yang tinggi dan diterima oleh rekan-rekan di bisnis tersebut. Nah, biasanya yang ditentukan atau yang dicari adalah anak-anak atau anggota keluarga yang drive-nya tinggi. Ya, ada istilahnya bukan hanya mengerjakan pekerjaan administrasi aja. Dia selalu mencari apa yang mesti doing better. Ya, dia selalu mencari cara sistem untuk membuat perusahaan itu lebih agile, ya lebih punya greget lah untuk membawa perusahaan itu naik. Karena saya harapin mindset-nya di semua bisnis jangan punya mindset bersyukur kalau bisa bertahan. Ya, bertahan di bisnis itu bukan suatu istilah yang baik. Ya, bisnis tuh harus berkembang. Kalau mbak bertahan, kamu main defensif, kamu digrogotin. Ya, harus maju terus. Karena hukum alam itu sesuatu yang kamu nggak maju, kamu itu susut. Jadi kalau dari tahun bertahun customer base kamu tetap gitu-gitu aja, mempertahankan market share itu hati-hati, itu gejalanya is not good, you know. Artinya kamu tidak meng-tap in the growth market. Ya, sedikit ya kita ambil keadaan sekarang udah 8 bulan dengan pandemi Covid ini, look at your business side. Apakah business side Anda banyak yang udah turun tapi sempat udah kembali, grafiknya mestinya positif kembali. Ya. Tapi soalnya kembali lagi di bisnis Anda, kalau bisnis Anda end user-nya tetap ada, itu adalah perubahan model untuk melayani end user Anda. Jadi bukannya tunggu nasib, karena keadaan begitu kita tunggu aja, bisa-bisa market share Anda itu diambil orang. Nah, di situ ada berapa tipe manajer atau CEO. Ada yang cuma ngeluh, tunggu nasib, ada yang udah mencari cara untuk berubah bentuk. Oke, back lagi ke family business. Ada 5 prinsip untuk suatu succession yang mulus ya untuk family business. Pertama yang tadi saya sebut berapa kali ya, harus passionate. Kalau anggota keluarga yang tidak passionate atau tidak greget di bisnis tersebut, sebaiknya itu di-clarify untuk find out kenapa lo nggak greget. Apakah dia tidak melihat masa depan yang cerah di bisnis itu? Ya bisa aja. Kalau misalkan si ownernya kurang bisa menjual blueprint atau mimpi ke depan bahwa bisnis ini di tangan Anda, di generasi Anda, harus berkembang lebih cepat, dan kurang berhasil meyakinkan generasi keduanya untuk diterusin, kemungkinan is not passionate. Itu sering terjadi loh. Dan itu terjadi karena waktu dalam proses bisnis berkembangnya itu anak tersebut tuh tidak dekat dengan orang tuanya, khusus tidak mengerti bisnis apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Jadi dia itu passionate-nya tidak terbentuk.
Nah, itu ada cerita. Saya banyak ulang cerita di situ ya. Kalau untuk fase pertamanya ya sebaiknya walaupun anaknya dalam sekolah dan kuliah itu di luar negeri, sebaiknya waktu libur itu anaknya disuruh pulang untuk main-main ikutin orang tuanya di dalam bisnis tersebut. Dan tergantung dari situ kan bisnis tuh banyak fungsinya, tergantung anaknya senang di unit apa. Ya, istilahnya boleh dicemplungin jadi apprentice main-main di situ sehingga dia lebih kurang mengerti usaha orang tuanya seperti apa. Dan positif poinnya adalah biarlah anak itu having fun atau bisa main di situ. Ya, bawalah dia ke tempat-tempat yang menarik bawa bisnis tersebut. Ya. Kedua adalah open and honest communication, khusus antara keluarga ya, harus ada keterbukaan mengenai jalannya bisnis tersebut. Ya. Dan itu mesti dimulai dari awal, jangan sampai si anak sama bapaknya nggak bisa ngomong. Itu that's another issue yang mesti diberesin. Dan kadang-kadang sering yang terjadi adalah orang tuanya itu bagaimana dari pengalaman, kemampuan memanage bisnis itu dia pegang komando. Nah, itu sering tuh merupakan statement setiap kali keluar adalah judgment dan menghakimkan dan memerintah. Sebenarnya anaknya itu kan perlu juga dibawa masuk untuk membuka pola pikirnya. Makanya di session ini saya akan nanti sentuh mengenai situational leadership. Yang penting ada menjalin suatu hubungan open dan honest communication itu memungkinkan kedua belah pihak mengeluarkan ide. Ketiga, ya supaya nggak acak kadut, suatu family business tuh harus properly structure. Jadi udah masuk kayak nanti akan kayak corporate. Ada divisi siapa yang tanggung jawab apa. Ya, dia lagi di job description pegang tanggung jawab apa. Dia itu mendalamin itu dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjain. Jangan lompat kiri kanan. Terlalu sering modelnya adalah anaknya ikutin orang tuanya. Jadi setiap hari anaknya nggak tahu mau ngerjain apa, tinggal perintah orang tua. Itu juga ada satu level, berarti ngikutin orang tuanya belajar bisnis. Ya, itu that can be a way gitu loh. Tapi dari pengamatan saya, sang anak itu jadi confused. Dia itu nggak ngerti mau tanggung jawab apa, tidak diberikan tanggung jawab. Ya, cuma di ini aja gitu loh. Oh ya, bagi ada yang mau tanya, tolong diketik, nanti Rini akan kumpulin, kita ada session question and answer. Nomor 4 itu culture fit. Setiap company yang udah jadi pasti punya kebiasaan kultur yang bagus. Nah, si anak itu juga waktu mau masuk mesti mengerti culture-nya. Ya. Khususnya terhadap para seniornya, ya. Dan mestinya anak masuk itu bagaimana masuk ke culture itu adalah bagaimana you can mingle in with the senior team loh. Mungkin Anda masuk perusahaan itu udah 10-15 tahun. Banyak orang-orang profesional yang bukan family business yang cukup menguasai proses bisnis sana dan pasti juga banyak kontribusi ke bisnis tersebut. Nah, Anda masuk itu harus bisa mingle dengan mereka. Ya, jangan ya Anda itu masuk hanya melihat semua orang tuh nggak beres. Dan Anda mau merubah sesuatu langsung, Anda itu akhirnya istilahnya dijegal. Hidup kamu akan stres banget. Jadi sebagai anak, ini saya ngomong sebagai pihak anak, sebaiknya Anda positioning menjadi temennya tim manajemen Anda, company itu, bukan dari atasan mereka awalnya. Untuk gear in, mengerti mereka kerjanya gimana. Ya, ada cerita bilang itu, you can only change the system if you are in the system. Understand the system and run the system, master the system, then you change the system. Jangan dari luar masuk langsung lihat, apalagi sekolah, wah ini tidak sesuai manajemen idenya, ngakok gini, ngacok gitu kan, tanpa Anda
masuk in the system, learn the system, toh ini perusahaan udah jalan kok. Ya, dicatetin apa yang benar, apa yang nggak benar. Ya, master the system, ya, then only then you introduce change. Itulah culture yang umum sekali. Ya, soalnya sering terjadi adalah si junior itu masuk nggak merasa dihormati oleh para senior karena ngomong ke dia pertama dia nggak punya ide juga belum tentu benar ya apa-apa ya langsung ke orang tuanya. Jadi di situ perlu komunikasi ya. Jadi perlu ada structuring-nya. Jadi orang tuanya juga jelas, oke, sementara anaknya itu di training, di record itu, nah untuk tanggung jawab itu ngomong ke dia aja. Jadi orang tuanya mesti itu. Ada yang ke dia, oke lu ngomong sama anak saya aja, gitu loh. Jadi timnya udah mulai ngerti, oh bapaknya itu udah memberikan tanggung jawab ke anaknya di bagian ini. Tentu anaknya sendiri mesti dengan positif mengambil alih. Ya, kalau sampai misalkan terjadi ketidakcocokan ide, itu selalu ada meeting baru dibicarakan ke orang tuanya, top management. Ya, itu yang dilakukan. Kalau enggak, nanti anaknya stres. Ide apapun, udah ngomong, orang bawahnya kalau merasa suruh mereka berubah nggak mau, mereka lapor ke orang tuanya. Orang tuanya bilang dulu boleh, jalanin, jalanin. Jadi ada misunderstand. Nah, di situ balik lagi ke nomor 2, open and honest communication. Kadang-kadang perlu bapak sama anaknya sering ada pertemuan dulu sebelum to find out what is going to be done. Jadi ini khusus berhubungan dengan leadership. Kalau manajemen udah jadi loh. Biasanya company kalau udah jalan 10-15 tahun minimal ada kerangka manajemen ya. Yang kemungkinan dulu nggak detail, nggak structure, nggak ada KPI-nya, sekarang mulai di structure, di detail, dan orang itu mulai diukur ya kinerjanya. Di situ bisa aja tim lama itu nggak terima, dianggap ribet atau apa. Tapi ingat, semua perubahannya itu adalah tentu untuk kemajuan company. Kalau company maju, juga kehidupan karyawan tersebut maju. Nah, nomor reward based on kompetensi. Ini nanti kita akan ngomong nanti di session-session berikutnya, itu harus lebih ke fairness. Nah, fairness itu kadang-kadang ukurnya itu pakai feeling. Kalau awalnya itu semua tergantung si founder, ya akhir tahun ada untung, dia merasa siapa yang rajin, siapa oke, dia dikasih angpau yang lebih gede. Tanpa yang lain tuh merasa berhak tanya atau gimana. Jadi 100% prerogatifnya di tangan si owner. Tapi dengan masuknya anak muda second generation itu, pasti dia mau menatakan cara rewarding atau menilainya gimana. Ya, itu mau nggak mau harus ke kompetensi. Tapi bisa aja apa yang udah kerjain bapaknya itu anggap nggak terlalu penting lah, gitu loh. Nah, itu semua adalah chemical atau dynamic yang terjadi di family business tersebut. Oke, hari ini kita ngomong smooth running the business. Jadi yang kemarin-kemarin itu saya ambil satu slide, yaitu bagaimana supaya terjadi sinergi antara si founder sama si successor itu, yaitu memunculkan sinergi. Jadi anggaplah Flashblood bring in new innovation. Nah, ini makin tepat karena itu dunia itu berganti. Ya, ingat loh, selain company Anda tuh mesti regenerasi, ya, sebenarnya customer Anda juga regenerasi. Ya, bisa aja customer Anda juga regenerasi dan menurunin anaknya masuk. Jadi, it's a different age group. Ya, anak sama founder bisa bedanya minimal ya 30 tahun. Jadi orang yang usianya beda 30 tahun, they speak the different language. Ya, jadi bukan Anda regenerasi Anda, customer base kamu, supplier base kamu juga mungkin juga regenerasi. Jadi let them in. Jadi itu keterbukaan sang founder untuk to bring the new energy dari anak muda itu masuk. Sering itu regenerasi itu nggak smooth karena orang tuanya nggak mau lepas. Ya. Tapi you still guide them with experience, bukannya hanya udah lakukan itu udah selesai.
You got them in experience. Nah, experience di sinilah yang si young generation bisa belajar, ya. Nah, sekali lagi, kalau structure-nya bagus, manajemennya bagus, experience itu lebih ke banyak wisdom how to handle people. Terkecuali memang structure manajemennya belum beres, kembali lagi beresin structure. Ya, kalau suatu win-win yang handle sinergi mengenai regeneration yang smooth, itu customer base will be taking care of. Jadi tidak ada perubahan yang mendadak. Pasti company yang udah jalan itu punya customer base yang rutinitasnya udah jalan. Jadi kalau komunikasinya bagus, waktu mau introduce new policy pun si customer tidak akan merasa mendadak, malah merasa lebih baik. Dengan kalau misalnya kerjasama dengan ini, bisnis yang sekarang itu pasti revitalization. Pasti ada energi baru masuk. Ya, you can feel it kok. Kalau company yang nggak ada energi masuk, ya gitu-gitu aja. Yang ada energi masuk, pasti bilang, oke, kita have something new and changing. Nah, ini pasti 3 bulan, 6 bulan, the youngster masuk itu, dia observe, tapi setelah setahun, itu mesti tanya si youngster, what do you think? Apa yang mesti dirubah? Mesti ada suatu perubahan, bring in some new thing. Ya, baru expanding the business scope dengan new business model. Nah, ini sering juga terjadi benturan. Dulu orang tuanya nggak begitu, anaknya begini. Nah, itu perlu didiskus lebih mendalam. Ya, jadi kalau regenerasi itu terjadi dengan smooth, itu kan full of energy to bring the business to the next level of success. Dan itu semua bisnis gede yang kita baca, hebat itu second generation. Second generation itu expand. Dia itu udah istilahnya itu dia udah berdiri di apa ya suatu shoulder-nya giant, fondasi udah ada. Dia nggak usah memikirin cash flow yang awal-awal bangun fondasi tersebut. Dia udah berdiri di tempat yang lebih tinggi. Dan he is actually in a mode how can he expand. Ya, terkecuali kalau manajemen strukturnya masih bolong-bolong, itu mesti diberesin dulu. Ya, jadi regeneration itu isunya ya selalu ada dua, logical part atau emotion part. Logical part biasanya berhubungan dengan manajemen, yaitu proses, resources, yaitu pertama mesti di-structure dengan baik, digambar dulu. Ya, nggak harus 100% benar, tapi minimal udah ada pemisahan kekuasaan. Dan disitulah testing anaknya. Ya, kamu taruh di divisi ini, lu beresin, lu belajarin dulu gitu. Ya, bisnis prosesnya mesti jelas. Ya, kalau bisnis prosesnya bertele-tele harus dipotong, dan bisnis proses ini pasti akan berubah karena dibawa masuknya IT, teknologi, ya, yang semuanya link, ya, sehingga itu pekerjaan jauh lebih simple dan orang nggak perlu begitu banyak lagi. Karena praktis dengan ERP sekarang, data sekali capture akan dibawa dari awal sampai akhir tanpa double triple entry dengan angka yang sama. Sehingga kemungkinan bikin kesalahan itu juga makin dikurangin, dan waktu makin dipakai untuk menganalisa bisnis proses tersebut. Nah, next itu market niche. Ya, setiap bisnis kalau udah bisa lewat 5, apalagi 10 tahun, dia pasti ada niche-nya, keunggulannya. Yang kemungkinan harus bagi yang generation yang baru masuk itu, dia akan mempelajari dan mempertajamnya. Lebih dinonjolin lagi di market, ya, sehingga tidak terjadi price competition yang gesit. Ya, selalu nanya ya sebelum banyak orang bisnis kalau nggak mau pusing sih masuk ke dalam price discount atau kasih harga murah segala macam. Actually it's not. You have to ask the question, kenapa orang pilih Anda? Kenapa orang mau ngomong sama Anda? Pasti ada kekhasan Anda tuh. Nah, itu market niche itu makin dipertajam.
Nah, di business operation itu biasanya semuanya ya dengan young generation masuk itu sekarang paling ngetop itu menerapin job description, KPI dan target segala macam, point system segala macam. Jadi setiap business operation itu diukur input output, parameternya berapa, efisiensinya berapa. Itu udah wajib. Mungkin awal-awalnya how to start the business nggak perlu diukur begitu. Yang penting ya bisa kirim, beres, ditagih, selesai. Prosesnya mau berapa, habis biayanya berapa gede, ya itu entar dulu. Tapi makin berjalannya di level berikutnya, ya business operation-nya harus dibakukan dan diukur dan diambil angka-angka. It's data driven. Ya. Tentu kalau ada structure, job description makin clear. Jadi orang itu kita nggak lihat orang lagi, kita lihat job-nya apa. Kalau dia duduk di situ, tanggung jawabnya apa. Dia memenuhi kriteria untuk bisa mengembangkan tanggung jawab tersebut dan job tersebut nggak. Kalau nggak, ya mesti ganti orang. Kadang-kadang di company yang udah jalan, cenderung job description itu bukan job description, lebih ke personal description. Karena orang itu udah duduk di situ. Jadi dibikin job description yang lebih sesuaikan pekerjaan dia. Sebenarnya terbalik. Justru tuh jangan anggap pada orangnya. Pertanyaannya adalah, ini misalkan dia marketing manager, seorang marketing manager seyogyanya kayak apa, itu ditulis. Baru nanti di fit in, apakah orang yang sekarang itu memenuhi kriteria itu nggak. Kalau nggak memenuhi kriteria itu harus terbuka ngomong ke dia, entah orang itu di training untuk mendapatkan kompetensi menjalankan job semestinya. Atau memang mesti cari orang baru. Ya, setelah job description ditentuin, baru nentuin KPI. Nah, banyak yang masih confused itu KPI itu sama target. KPI sama target itu beda ya. KPI adalah Key Performance Indicator. Jadi kamu di job itu, kamu diukur kriterianya apa aja. Soal kalau target itu ditentuin setiap tahun beda. Itu loh. Nah, itu ada sesi khususnya kalau kita mau lihat setiap job itu. Nah, setelah itu biasa orang tuh udah habis duit, pikirin panjang lebar untuk nentuin KPI yang sangat ruwet, ya. After that, what? Disimpan aja. Jadi suatu sistem, akhirnya itu orang yang udah di-drill untuk menentukan KPI tersebut, pikirnya itu just wasting of time karena tidak ada hubungan ke remuneration system. Makanya saya in action coach, kita selalu anjurin KPI-nya itu nggak lebih dari 5. Tapi 80% yaitu 3 itu berhubungan langsung dengan duit. Karena remuneration itu bagi suatu company, we talking about business, finally is about figure, is about money. Jadi sedapat mungkin ya you set a KPI which is data driven. Ya, dan tentu financial masih jelas laporan itu harus keluar karena kalau udah ngomong bisnis itu harus ada financial figure dan financial figure semua orang pegang itu angkanya mesti sama, nggak boleh lah beda-beda. Misalkan sales bulan ini berapa, angkanya cuma 1. Kalau sampai misal tidak sesuai itu berarti sistemnya jelek sekali, itu mesti dibenahin. Nah kalau logical part ini benahin, gampang baru kita masuk ke the emotional part atau leadership side. Ya. Nah, bisnis itu bagaimana selalu harus memenuhi customer needs and wants. Dan selama bisnis Anda positif, customer needs itu selalu ada. Cuma ya, competition is toward delighting the customer. Jadi itu mungkin bagi orang tua tuh nggak usah repot lah, dari dulu udah begitu. No, now is delighting the customer, bukan customer happy aja. Delighting customer itu apa? Customer itu begitu puas dengan pelayanan Anda, sehingga dia akan ngomong ke orang lain. Dia itu menjadi raving fan Anda. Seberapa banyak sih, saya yakin sih klien kita mulai udah nyatet ya. Banyak yang tidak tahu nama customer-nya loh. Apalagi dia sistemnya toko gitu, B2C. Dia bilang, coach mana mungkin sih layani di mall begitu banyak orang. Kita mana tahu sih nama customer-nya.
Ya sebenarnya itu udah harus bisa catat. Sekarang teknologi makin canggih, handphone makin oke. Anda harus punya client list. Customer adalah pertama kali beli, ya oke lah, mungkin you nggak gitu kenal dia. Kedua kali beli, Anda ya mesti tahu nama dia, handphone dia, dan sebagaimana. Nah, itu adalah tambang emas kamu. Bayangin deh customer Anda yang pertama sampai sekarang masih setia sama Anda, how big is your business? Nah, dengan mengetahui Anda dengan lebih in-depth, you can delight him. And nanti kita lihat bisa bikin dia beli seumur hidup dari Anda dan belinya makin tinggi. Kalau misalkan suatu yang investasi, dia nggak mungkin tiap bulan beli atau tiap tahun beli. Kalau dia senang sama Anda, minimal dia bisa rekomen ke kenalan dia. Jadi competition Anda selalu ingat is to delight the customer. Tentu IT teknologi masuk, ya, utilize big data is a must. Dan banyak yang menggunakan itu menjadi suatu alat untuk menang di market. Saya ada satu klien, dia di interior design, saya baru tahu dia invest komputernya 150 juta. Saya bilang, komputer apa? Rakit sendiri, high speed. Karena dia di interior bikin gambar 3D. Sekarang saya baru tahu ternyata dari gambar itu untuk sama dia rendering, ya dia bilang, untuk menjadi produk asli cepat sekali, dalam jam keluar. Jadi kalau dengan dia gambar satu kursi, ya dengan program itu dia bisa rendering itu akhir muncul kursinya yang persis. Terus terangnya foto itu tunjukin saya, itu barang belum ada. Tapi Anda lihat itu udah barang real, itu virtual. Ya itu adalah berdasarkan teknologi. Ya kalau saya bilang kalau Anda bergerak di bidang desain, you should have that virtual image karena seeing is believing. Zaman dulu ya saya seorang engineer tapi saya bukan arsitek ya. Saya gambarnya itu gambar mesin segala macam. Benar-benar itu mesti ada orang yang bisa ngerti baru bisa baca gambar mesin tersebut. Sekarang sebenarnya nggak perlu. Gambar itu bisa diterjemahkan dalam 3D. Jadi bayangin dia coba Anda kasih dimensi rumah Anda, ruangan apa, setelah dia interview rumah kamu mau seperti apa aja ya. Itu dalam ya dia nggak jawab langsung dalam jam ya. Sebenarnya memungkinkan dalam sekian jam 1 hari muncul. Tiba-tiba kamu bisa merasa, oh ini ruangan rumah saya kayak gini. Bahkan udah bisa bikin virtual reality. Jadi sambil jalan aja itu Anda merasa memasuki rumah tersebut. This is crazy. And 3D division itu making a lot of money. Khusus di masa COVID pandemic ini, orang lockdown dia making money. Ya, karena banyak orang masih mau bangun rumah. Ya rumahnya nggak bisa dibangun karena belum bisa mulai start kerja. Dia udah getting dari design fee itu. Ya, jadi saya menunjukkan that is the technology amazing, that is big data. Then the customer demography is changing is to Gen Mil. Ya beda ya dengan saya usia yang 60 ke atas ini.